para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah berani, jujur, dan berkemauan keras. Halo para perantau, ayo kita taklukkan ibu kota dan taklukkan dunia. Ini keturunan Pak Bos nih bakal jadi Hotman Paris yang Calon mertuamu. viral anak petani S2 Columbia. Wow, keren banget kan Pak Bos? Anak petani bisa jadi lulus S2. Anak petani bisa S2, sementara kau udah tinggal di Jakarta. Sekarang cuma bisa nyinyir, hanya sanggup bayar pacar lu di Kentucky Fried Chicken. Aduh. Pak Bos, dan yang hebatnya Pak Bos ini orang Batak. Sama kayak Pak Bos. Orang Batak merantau dari sana. Oh my god, keren banget. Orang Batak yang sekarang dikelilingi artis dan model. Oh my god. Ini pas banget ya sama tema kita malam ini ya Pak Bos ya. Kalau tadi Pak Bos tuh bilang apa, jujur, berani, dan juga Bertekad menaklukkan ibu kota dan dunia. betul, ini pas banget berarti sama sosok pemuda ini. Jadi penasaran ya, siapa sih sosok pemuda ini dari Batak? Katanya anak petani yang hebat banget. Kalau gitu kita lihat dulu yang satu ini, yuk. Nama Robinson Sinurat kini banyak diperbincangkan publik. Pemuda Batak ini viral setelah dirinya berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di Amerika Serikat. Walaupun dirinya mampu melanjutkan pendidikan tinggi, nyatanya Obin dianggap sebagai generasi idola masa kini lantaran ternyata orang tua Obin berprofesi sebagai petani. Anak kelima dari 7 bersaudara ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studinya. Dan ia memilih Columbia University sebagai tempat menuntut ilmu. Wah, jangan-jangan Obin salah satu generasi penerus Hotman Paris nih. Saksikan kisah selengkapnya di Hotman Paris Show. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita panggilkan anak petani yang berhasil lulus S2 di Columbia bersama orang tuanya. Ini Sebelumnya itu bikin dulu gondang Batak, baru kita sambut. Itu ada Batak. Mana gondang Bataknya? Kita dulu. Silakan. Sudah banget, silakan duduk Bapak Ibu. Robinson silakan duduk. Terima kasih. Sini ya. Seru ya, udah pantas kan gue jadi orang Batak. Ini hari Batak Nasional apa gimana? Harbanas jangan-jangan Harbanas ini. ya. Pada pakai ulos. Ini ulos kan namanya Pak Bos? Saya mau menunjukkan kepada generasi muda bahwa orang di Jakarta itu adalah perantau semua. Jadi kamu harus berani, bertekad menaklukkan. Dan saya sudah buktikan itu. Waktu saya tiba dengan kapal laut di Tanjung Priok, lewat Hotel Indonesia. Diceritakan, inilah Hotel Indonesia. Karena kita waktu SD kan dipelajari kan di ilmu sejarah. Ya. Sekarang di Hotel Indonesia sama Plaza Indonesia, Lamborghini gua parkir sama model-model cantik. Jadi nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Saya tahu Columbia, itu nomor berapa di Broadway? Jalannya? Oh, Columbia itu di 116 Broadway? Ya. Oke, kenapa? Dulu jangan kira, karena saya perantau, anak saya tiga-tiganya SMA sudah keliling dunia. Putra saya yang paling bungsu, ambil summer school di Broadway. Di sekolah kamu? Di Columbia University. Di Columbia, itu SMA itu. Saya masih ingat naik taksi saya dari New York, kok nggak nyampe-nyampe, jauh banget gitu loh. Terus putri saya ke Oxford, kemana-mana, sampai ke Harvard. Itulah semangat Batak. Berarti cocok Pak Bos dijodohin sama yang anak Pak Bos yang putri. Ya boleh Ini dong. pikirannya ini lulu. Kan Oke. sama-sama pintar Pak Bos. Oke, Ngomong-ngomong masa sama Batak ya. kamu lulus dari Columbia University jurusan apa? Social work. Sosial, artinya apa tuh?
Social work itu kalau bahasa Indonesianya pekerja sosial, tapi bukan pekerja sosial yang orang Indonesia mungkin berpikir, banyak orang Indonesia berpikir kalau aku itu bakal menjadi orang-orang yang membantu sana-sini, sukarelawan yang segala macam. Tapi Kayak Ibu Teresia bukan? Iya. Dari India. ya mungkin orang berpikir seperti itu, tapi kita juga memang lebih pelayanan kepada publik gitu. Oh begitu. Ya. Oke, kau kau masa kecilmu di mana? Aku lahir dan sampai sebelum SD itu di Tanjung Beringin. Tanjung Beringin di mana sih? Dusun 3 Tanjung Beringin, Kabupaten Dairi. Dari Dairi, oke? Ya. Dusun maksudnya ada listrik nggak? Ada Dusun 3 Desa Barisan Nauli. Ada listriknya? Dulu belum ada listrik ya Pak ya? Belum. Soalnya waktu gua sampai SMP kerja gua mompa lampu gas. Tugas. Aku dulu, Ya, kau besar di sana. baru aku disekolahkan sama mama bapak di Medan. Sekolah apa? SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Itu pekerjaan orang tua apa waktu dia kecil? Aduh karejo muna inang. Ya, gua bahasa Inggris nih, bahasa Inggris Batak. Bahasa Inggrisnya Batak baik. Kerjanya apa? Kerjaku menanam gadong. Menanam gadong, menanam singkong. Berladang. Ya, terus di mana? Di Sumbul, Di mana itu? Tanjung Beringin. Tanjung Beringin. Maksudnya di kebun kamu atau di kebun orang? di kebunku. Kau menanam singkong di kebunmu. Iya. Terus singkong satu karung pun mana cukup untuk beli bakso. Menanam jagung. Terus Juga. Baru nanam sayur sedikit. sayur sedikit, terus dijual ke pasar. Ya dijual lah sedikit, dimakan lah. Dijual dan dimakan. Iya. Walau lae ini kerja apa? Sama. Sama bantu istri. Ya Allah. Menanam singkong, menanam Beladang. jagung. Anaknya sampai di Columbia University di New York City, oke? Betul. Boleh nggak sih ceritain Bapak dan Ibu dari 7 orang anak, kalau mata pencahariannya, kalau zaman sekarang kita pikir pakai akal sehat ya, kalau bekerjanya tuh berladang, bagaimana cara menghidupi anak-anak bahkan bisa menyekolahkan ke Medan gitu? Ya, kan di desa kok bisa sekolahin anak ke Medan kan perlu biaya. Gimana itu? Kalau pendapat saya memang ini mukjizat Tuhan semua. Kalau kita yakin ini untuk anak ini mensekolahkan, ya kalau kita usahakan ada jalan, ya tetap. Gimana? Ada Maksudnya peluang, waktu pasti sekolah ada di jalan. Medan cukup nggak dari hasil singkong? Untuk uang sekolahnya dia? Itulah dikumpul-kumpul lah semua Pak. Kumpul-kumpul. Ini dari uang ini sedikit, uang ini sedikit. Nggak ikut main kartu markiu-kiu kan? Enggak ya? Enggak. Kalau ikut pun parkirku, kalau aku memang per juji talu lah. Per juji talu artinya tukang judi tapi kalah melulu. Kalau melulu, nggak pernah. Di Lapo Tuak ya? Di Lapo Tuak ya? Iya. Ya, Kita oke. sampai kemenangan sedikit pun. Oke. Jadi kita tinggalkan itu kan. Iya. Terus dia sampai Universitas S1 di mana? Sriwijaya Palembang. Kok bisa dari sana, Dari Medan ke dari Palembang. Dairi ke Palembang kenapa? Dulu coba ke beberapa universitas negeri di Indonesia, tapi lulusnya di Universitas Sriwijaya Palembang. Dan waktu kuliah, Inang juga yang membiayain? Iya. Waktu dia masih sarjana di Sriwijaya? Palembang, heeh. Nggak cuma aku. Biaya uang pertama lah. Uang Yang pertama, dia. maksudnya selanjutnya apa? Gimana? Selanjutnya dulu aku daftar beasiswa dari pemerintah Indonesia, baru aku dapat beasiswa untuk membiayai uang kuliahku selama 8 semester 4 tahun. Di Sriwijaya? Iya. Jadi kamu berjuang sendiri? Iya, berjuang sendiri. Untuk uang pangkal Untuk uang, orang ya? tua, Iya. setelah Dan kan- itu pinjam Pinjam uang teman aku. dari temannya Hah? juga. Untuk biaya pertama itu juga hampir nggak jadi kuliah karena nggak ada Dari uang. temannya juga. Jadi dipinjami sama teman dekat, Dipinjami. uang pangkalnya, Selanjutnya ya? kau berusaha sendiri? berusaha sendiri ya. Nothing is impossible, oke? Yes, betul Oke. sekali. Terus, gimana perasaan ibu sesudah Inang sesudah dia lulus sarjana dari cuma pedagang tukang tanam singkong? Ya. Semangat mau. Gimana? Semangat ibu. Ya, Semangat mau artinya semangat saya. berbesar Semangat hati lah. saya. Ya. Mujizat lah anakku ini bisa sekolah, uang kami nggak ada. Oke, gimana kau dari kecil? Juara dari mana? Juara nggak dia dari kecil? Juara. Juara ya? Ya. Jadi pada dasarnya sudah pintar dari kecil? Udah. Hah? Hanya
makanannya waktu kecil apa? Singkong atau apa? Atau sayur apa itu? Ubi jalar namanya bahasa Batak itu apa tuh? Gadung julur. Gadung julur. Bulung Apa? gadong, bulung gadong. Bulung gadong. Daun ubi, daun ubi. Ubi jalar, ubi jalar. Soalnya kalau Ubi Singkong, singkong. Singkong, oh ya, ditumbuk ya. Oh itu bikin kulit kuat itu. Iya. Bikin tulang kuat. soalnya kalau abangku ini makannya mujair dulu sama ibunya dibikin Kalau aku apa? mujair. Kalau Apa waktu kecil? Ya. Ahado dilihat kamu tuh anak tahun. Ya, Ikan asin. ya nasi sedikit. Ah, ikan asin sedikit, sayurnya sedikit. Ya udah. Itu aja. seadanya aja ya. Iya. Seadanya aja di rumah. Wah, Ya apa adanya. saya memang agak sedikit beruntung. Kalau Anda tahu, bis Bintang Utara bapak saya pendirinya. Martimbang Seito Betahamu bapak saya itu orang kaya daerah. Tapi ibu saya sangat disiplin. Ibu saya dari balik gunung. Tapi dikasih tiap hari makan telur. Selalu alasannya biar pintar kau di sekolah. Sekarang lawan-lawanku gua kalahin semua. Oke, begitu dia lulus sarjana, waduh perasaanmu. Gimana perasaanmu? Iya. Semangat mak. Sonak kiam mak. Oh loh. Gimana? Senang kali lah. Senang ya. Gimana perasaan? Saya kasih contoh. Waktu ibu saya mendengar, kami kan 10 bersaudara. Anak pertama begitu lulus sarjana dari Unpar, ibu saya itu lari keliling rumah sampai 7 kali. Sambil, wah, itu saya karena waktu itu saya masih SMA, abang saya lulus. Ya, gimana perasaan Inang waktu anaknya lulus bisa ke New York City, tempatnya teman kampung saya, Donald Trump itu. Ya? Donald Trump. Gimana itu? Senang lah. Senang ya? Nggak nangis nggak apa? Gimana? Nangis. Gimana nangisnya? Baik kamu doa dungai gimana? Ada ngom? Ya, dan pala aku tidung nih. Waktu mama di pohon cabai, Mak. Ya gimana? Waktu aku di ladang orang. Kenapa di ladang orang? Emang kerja di orang? Iya, aku sedikitnya tanahku. Nggak mencukupi itu untuk makan kami. Oh jadi tanahmu sedikit ya? Jadi kamu dikerja di ladang orang? Iya. Sewa tanah atau dapat upah? Upahan. Pahan. Upahan di ladang orang. Berapa lah gajimu sebulan? Sehari? Waktu dia tamat S2, waktu itu 25.000. Sehari? Iya. 25.000 sehari untuk memetik cabai orang? Iya. Di dia main? Di mana itu? Di Tanjung Beringin. Di Tanjung Beringin? Ah, begitu ya? Bapak sama bareng dengan ibu ya? Ah, Tinggal di sana. Iyalah, Maksudnya bekerja sama di ladang. sebentar. Enggak. Diapain? Lain-lain apalah. Hubungi mak Kalau apa? Kalau Dihubungi kamu, dihubungi dari Amerika? Iya. Bilang apa dia? Bilang, dihubungi aku terus balik lagi mak hubungi aku katanya. Ya, Nangislah aku. nangis. Ya nangis. Aku bela dia kan. Nah, kenapa nangis tadi pak? Aku bilang, Ya, ya gara-gara semangat aku pak. Lulusnya aku ke Amerika. lulus ke Amerika gitu. Ya, puji Tuhan lah, mujizat lah. Nah, Sambil kau memetik cabai orang gitu ya? iya, aku berdiri. Sudah ngomong aku sama anakku, metik sabe. Metik cabai, bahasa Bataknya cabai. Sabe. Ya, terus? Iya. Terus, ya udahlah. Kalau udah menang, ya syukurlah. Semangatlah kita anakku, aku bilang. Begitu. Iya, dia semangat ya mak, katanya. Oke, terus dia sekolah setahun. Ya, itu waktu baru lulus testing atau sudah lulus sarjana S2? Waktu telepon mama di pohon cabai, Ya. waktu lulus S2. Maksudnya lulus beasiswanya dan akan berangkat kan. Oh, baru akan berangkat. Terus sesudah lulus S2 gimana? Ada cerita lagi nggak pada saat sesudah wisuda di... Oh, jadi mereka kan datang juga ke Amerika waktu aku wisuda. Hah? Oh, datang ke Amerika. Pemetik cabai datang ke Amerika? Ya. Siapa yang bayarin tuh? Isa dong bayar. Siapa yang bayar tiket kalian, Mak? Iya. Si Robinson lah. Robinson. Oh, kau yang bayarin ya dari mahasiswa. Hemat tidak boleh zonnya. Kenapa? Hemat-hemat dia masak. Hemat-hemat. Dia bilang tadi hemat-hemat imana balajona, maksudnya dia hemat-hemat belanjanya, itu bahasa Batak. Oh, jadi Supaya bisa menabung. dari beasiswa dia tabung dan itu masih sempat untuk kirim orang tua. Kau nggak pakai untuk cari cewek bule di sana? Enggak. Nanti enggak kita ya. akan ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarga Robinson ini. Kira-kira bagaimana sih kenangan-kenangannya ketika menginjakan kaki di Amerika dan menempuh pendidikan S2 di sana. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.
sekarang ini kalau malam Natal di gereja aku nangis. Jujur, gue jadi nangis. Aduh Pak Bosku, Enggak bener aku nangis. Karena aku sangat sayang sama ibu saya. Iya, iya. Kembali lagi di Hotman Paris Show, masih dengan topik kita malam hari ini, perantau menaklukkan dunia. Inang, saya panggil Inang nih. Coba cerita dulu pada saat kamu di sekitar Singkong sama di Bonani Sepilpil. Pada saat dibawa di kebun itu, di antara pohon-pohonan cabai dan sebagainya, ngebayangin anak sekolah di tempatnya Obama, di sekolah orang-orang top dunia di situ. Tasya sama satu lagi? Cinta Laura juga pernah tamu di satu sekolah. Waduh, perasaanmu. Gimana perasaanmu sebagai ibu? Sedih perasaan. Kenapa sedih? Bukannya bahagia? Aku di ladang orang. Aku di ladang orang. Metik sabi orang. Metik sabe orang. Anakku mau sekolah. Anakku mau sekolah. Uangku nggak cukup. Uangku nggak cukup. Kemana nanti uang anakku ini sekolah? Kemana lah nanti dia sekolah begitu? Ya udahlah, berdoa aku sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Saya aku orang tuanya. Ya. Bisa aku ke ladang orang. Ambil uang. Pokoknya baik-baik anakku sekolah. Mudah-mudahan lah pintar dia di sekolah. Dikasih Tuhan lah rezeki sama kami. Minjam uang aku ke orang dikasih. Ya. Ngeri kali kalau aku. Ngeri kenapa? Ngeri? Jadi aku merjuangkan anakku ini, uangku nggak ada. Begitu ya? Iya. Tapi kan sekarang sudah kebahagiaan, sudah selesai. Gimana perasaan Inang sesudah selesai perjuanganmu dari metik cabai orang, kalau orang Batak bilang diturun di sapilpil, apa sih pohon-pohon yang di sekitar kebun, ya? Gimana sekarang perasaanmu sesudah anakmu lulus? Ya itulah, berdoa aku sama Tuhan. Kalau aku mikir nggak bisa ku sekolahkan anakku ini. Jangankan ibu orang Jakarta aja nggak bisa menyekolahkan ke Columbia University. Itu di Broadway itu tempat para apa itu pertunjukan dunia di situ. Ya, Broadway. Ya, nomor berapa? Yang Columbia 116. Ya, saya gue tahu. Gue dari Broadway nomor 1 saya naik taksi ke sana kunjungin anak saya di koleksi nggak? Di koleksi yang College, ya Columbia College. Nah, tuh anak saya SMP udah di sana. Aku kirim ke seluruh dunia anak saya, merantau terus gitu loh. Gimana? Jadi sekarang udah bahagia? Udah bahagia ya, Bu? Udah bahagia, tapi teringat aku yang dulu. Itu dia sekolah. Ya udahlah, udah masa lalu udah selesai. Sekarang kira-kira cari mantu yang mana nih? Anak Pak Bos lah. Kira-kira. Jangan mau besanan sama abang. Mau nggak besanan sama Jangan. kami? Kita tanya dulu, mau nggak Ibu besanan? Ya mau. Langsung. Mau Jangan, ya, Bu? jangan kalau bisa jangan cari mantu kayak selebriti kayak gini. Tahu nggak itu? Apa itu? Kenapa Pak Bos? Vacuum cleaner. Oh, vacuum cleaner. Ya, Apaan? uang suami itu divakum habis. Sedot. Jangan deh ya. Udah. Alai mulu marhale boy do kan. Pacaran boleh ya? Oh, no. Oke. Nanti kira-kira mau apa? Mau melamar kerja di mana? Aku sih pengennya memang masih bergerak bagaimana fokusnya membantu orang-orang di daerah sih kalau bisa. Yeah. Karena berdasarkan background atau latar belakang aku dari daerah,
aku pengennya sih bisa membantu orang-orang yang di sana supaya bisa juga berani bermimpi untuk sukses juga gitu loh. Ya, tapi ya pertama balas dulu lah. Udah, aku Sebelum bantu orang boleh bantu orang, tapi balas dulu lah. karena orang bapak sama mamaku ini juga nggak terlalu banyak menuntut sama anaknya. Gitu ya. Jadi mereka bahkan aku bilang, Pak, gimana nih mak? Udah kumpulilah kau, pikirkanlah masa depanmu. Gitu. Saya ceritain Nang ya. Saya dulu ngebalas ke ibu saya, walaupun bapak saya mampu, tapi saya selalu balas. Karena kesibukan saya kirim mereka sampai ke Israel, ke Yerusalem. Tapi saya bayar orang untuk temanin. Itu, dulu saya bayar begitu. Terus pernah saya kirim ibu saya ke Bali karena saya nggak bisa ikut. Terus saya bayar juga orang untuk temanin. Pas dia check out dari hotel, semua isi kulkas dimasukin ke tasnya. Ini Bentar dulu. operasi plastik ya? Bukan, Dimasukin ke plastik. pengertian dia sudah dibayar. Jadi Sayang, kan? tiba-tiba dicegat resepsionis, Bu, itu semua minuman di kulkas Ibu belum dibayar. Langsung dia bilang, anakku sudah bayar. Ya jadi aku juga udah bawa mereka ke Bali, kemudian baru ke Singapura juga. Memang perjuangan lah, maksudnya udah membuat mereka senang lah. Udah ke Bali. Harus bikin senang. Saya 10 bersaudara. Karena 10 bersaudara kita berusaha menarik ibu. Kan kalau Natal tahun baru itu, saya sekarang ini kalau malam Natal di gereja aku nangis. Jujur, gue jadi nangis. Aduh Pak Bosku, Enggak bener aku nangis. Karena aku sangat sayang sama ibu saya. Saya pernah bawa ibu saya itu keliling Eropa naik bis, saya temanin. Ya, saya kenapa nangis kalau malam Natal tahun baru? Aku lihatlah orang tua orang sama ibunya ya gandengan ke gereja, sementara ibu kita sudah tiada. Itu benar-benar. Karena ibu saya itu, bapak saya pengusaha, tapi ibu saya dari balik gunung dan sangat tinggi IQ-nya. Benar-benar mendidik anak. Saya disuruh nanam sayur di rumah saya disuruh jual ke pasar, tapi uangnya untuk saya. Saya disuruh sampai kalau libur dibeliin bebek 50, saya disuruh menggembala. Tapi telurnya untuk kita. Saking saya selalu bilang asapistarho di sekolah. Gimana terjemahannya itu? Asamaloho. Sama loh di sekolah. Itu bahasa Batak juga. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa tuh? Biar pintar Biar tahu pandai sekolah. Itulah pesan ibu saya. Jadi kepada orang tua, jangan hanya mikirin tas Hermes ya. Iya. Bikin anak kau ber-IQ, Iya. oke? Begitu. Nah hari ini kan kita udah dengar ceritanya Robinson nih dari Batak, dia sukses bisa sampai ke Amerika. Ada satu juga bintang tamu kita, dia cewek cantik dari Batak juga yang juga mengharumkan nama keluarganya. Pernah jadi juara 2 di pencarian bakat khususnya di bidang menyanyi. Langsung saja ini dia Margaret Siagian. Lu semua ya jangan tuduh Batak cuma copet sama kondektur ya. Bilang aja lo. Bilang aja Batak copet. Memang ada sih Pak kondektur. Bos, ujungnya belum Lagunya belum kelar. Ujungnya belum kelar, belum habis. Habisin dulu. Ya udah, gua udah puas. Belum. Lagunya Pak Bos, lagunya belum selesai ujungnya. Hah? Apa? Believe. Believe. Gua nggak bisa. Gak bisa nyanyi gua. Oke. Habisin gak nih? Habisin. Habisin dong. Aku ada pertanyaan satu. Apa tuh? Kau jangan lagi? situ, kau jangan Oke, lagi, kau. Oke, kita di sini. Saya dari Kau sana pandang baik. ada anak muda di sana, gimana kira-kira kalau dijodohkan? Tuh, ibunya tuh bilang harus dulu. Ibu semuanya mau. Katanya tadi anak Pak Bos. Ya, Tadi katanya anak Pak Bos. coba nih. Gimana Inang? Gimana Inang? Jodohkan sama Pak Rumah. Dijodohkan Yang dengan ini. Robinson, cocok Pak? Aduh. Suruh. Lah, Apa katanya? tanyalah si Robin kan. Tanyalah si Obin katanya. Obin gimana? Kalau Inang setuju nggak? Ya aku setuju. Silakan Margaret, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, Margaret, baik ya. Margaret Borusiagian. Baru Siagian. Kau besar di mana? Di Jakarta. Oh, kau bukan pantat tebal langsung kayak gua.
Mama sama papa merantau ke Jakarta. Oh, Jadi Margaret ini dulu kita kenal sebagai juara 2 di ajang pencarian bakat nih Pak Bos. gitu ya? Tapi Margaret ngomong-ngomong ya, dulu aku inget banget waktu di ajang pencarian bakat itu kamu selalu ditemenin sama Mama Saida. Selalu kemana-mana ditemenin gitu kan. Kenapa itu? Nah, mamanya sama Takut buaya darat atau apa? Mama dari kecil memang aku kan udah 23 tahun. Oh, masih muda. Bukan, aku 28 tahun. Maksudnya Sekarang berkarir di nyanyi. masih muda. Maksudnya berkarir di nyanyi udah dari umur 5 tahun. Manajerku mamaku gitu. Oh, begitu. Jadi mamanya selalu, tapi mamanya sekarang sudah dipanggil Tuhan, Pak. Oh, sudah meninggal mamanya. Oh. 2 bulan lalu. Jadi sekarang karirmu apa sekarang? Puji Tuhan saya masih menyanyi, tapi mulai merintis untuk jadi produser juga. Dan Produser apa? rekaman juga. Oh, rekaman, begitu ya. Mulai merintis lah untuk kedepannya selain penyanyi, usaha juga di situ. Di bidang musik juga. Oh, di bidang musik juga. Sudah ada Halet? Halet tahu kan? Apa tuh? Boyfriend? Cowok. Agak aneh ya, roaming ya di sini ya. Gue sebagai bukan orang Batak agak nggak ngerti bahasanya di sini. Belum Nggak ada? kenalan gitu. Sampai sekarang belum? Oh, belum. Saya masih single loh. Hey, Pak Bos. Gimana? Ya, Jadi perantau-perantau berhasil di Jakarta ya? puji Tuhan. Gimana komentar kamu? Ya memang harus begitu ya anak muda ya. Jangan kalau kita belum misalnya harus menjadi sesuatu lah hidup. Ya kan? Jangan cuman apa sih pingin gaya-gayaan tapi ternyata nggak mampu kan. Lebih baik kita Bikin berusaha. gaya pura-pura, hidup Ya, berpura-pura betul, gitu ya? jangan Nah, itu pura-pura. filosofi. Itu kayaknya kamu baru nonton film Aladdin ya? Ada di situ, memang benar. Coba nonton film Aladdin. Si jin mengatakan kepada siapa itu, si pengemis itu, si gelandangan itu. Kamu jangan hidup berpura-pura karena semakin kau berpura-pura, semakin banyak kau kehilangan. Betul. Kayak gue. Kalau temanin istri, gue temanin. Aha. Kekawinan nggak pernah akan dibutuhkan. Tapi begitu ada yang cantik, gue temanin juga. Baru nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Margaret, bareng sama Robinson dan juga papa mamanya. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Katanya dia dikejar debt collector. Dia bilang bahwa debt collector karena pinjaman online, karena dia belum bayar, seluruh rahasia. Hotman Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Kembali lagi di Hotman Paris Show dan kita masuk di segmen terakhir, itu artinya segmen Tanya Hotman, di mana bintang tamu kita di sini bebas mau tanya apa aja sama Pak Bos kita Hotman Paris. Mau tanya masalah pribadi boleh, tanya masalah hukum boleh, tanya masalah apapun boleh. Inang, Amang mau tanya juga silakan, tanya apapun. Atau langsung mau minta anaknya jadi mantu juga boleh. Siapa yang mau tanya duluan nih kira-kira? Kan pernah mengalami kayak aku juga. Benar. Mama meninggal dadakan, terus belum sempat membahagiakan lah gitu kan. Ya, Terus memang kan kita kalau percaya sama Tuhan kita pasti berjuangnya utamainnya buat Tuhan kan gitu. Tapi gimana sih motivasi tulang supaya ngerasa udah menyenangkan mama juga gitu. Walaupun mama udah gak ada gitu. ya kalau saya sih sempat menyenangkan ibu saya, tapi tidak terlalu lama. Ya, sesudah saya pulang dari Australia tahun 89, saya kerja di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang di Sydney. Saya 4 tahun di sana. Saya pulang, ada satu pengalaman saya yang menarik, jujur aja nih. Saya pulang, tiba-tiba nenek saya meninggal di kampung. Nenek saya ini lumpuh, katanya dia setiap
dibawa berjemur matahari di halaman rumah. Kalau lihat pesawat suka dengar itu Hotman itu udah pulang katanya kan. Waktu itu saya di Australia. Kadang-kadang saya kirim sama dia ke nenek saya itu uang dolar Australia. Ya, cuma ada kesalahan yang saya bikin. Yaitu saya salah kalau itu. Waktu saya pulang, dia meninggal. Dan waktu saya pulang saya belum kaya. Itu kesalahannya. Karena saya belum kaya. Padahal kan di anggapan orang saya udah pulang dari Australia. Saya maunya datang itu sudah wah. Memang beberapa tahun kemudian saya pulang kampung sampai setiap datang selalu Mercedes-Benz terbaru, Jaguar terbaru. Pokoknya wah deh. Tapi pada saat saya pulang masih belum apa-apa. Penyesalan saya tidak datang waktu dia meninggal. Ya, tapi sesudah saya jadi, saya pulang ke kuburannya, aku masuk ke peti mayatnya, aku sentuh dan aku minta maaf. Itu. Kalau terhadap ibu saya memang setiap saya pulang nggak bisa tidak menangis saya. Karena itu tadi, saya tidak sempat, saya cuek tidak menjaga, tidak check up dia gitu loh. Padahal darah tinggi itu memang harus check up. Itu. Jadi ya caranya sekarang adalah agar memotivasi agar kau akan merasa sakitnya itu pada saat hari-hari libur Kristen atau hari libur nasional, misalnya hari Natal, malam tahun baru, karena orang Batak itu kumpul di sana. Orang Batak itu pada dasarnya kumpul malam Natal sama malam tahun baru berdoa bersama, ya kan? Nah, itu isi itu kau akan nangis nanti pada saat di gereja. Aku selalu nangis kalau melihat perantau membawa ibunya yang kelihatan kok ibunya ini dari kampung. Itu karena saya selalu begitu puluhan tahun. Ya caranya ya begitu tadi. Kau berbuat baik, kau bina karirmu. Kalau memang adikmu ada, kau bantuin gitu loh, ya. Kalau memang kau pas lagi kosong, ajak saya ke gitu loh, ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Margaret sudah main di Hotman Paris Show. Bapak terima kasih sudah main di Hotman Paris Show. Robin sukses selalu. Terima kasih sudah main di Hotman Paris Show. Inang juga terima kasih sudah mampir di Hotman Paris Show. Tapi sebelum kita tutup acaranya malam hari ini ada quotes dari Pak Bos Hotman Paris Show. Ya, silakan Pak Bos. Para generasi muda, Anda sudah melihat bukti nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam perantauan ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Putra seorang pemetik cabai di kebun orang bisa menyekolahkan anaknya ke Columbia University yang adalah cuma di sekitar New York City ya, di Broadway. Bayangkan, coba. Boru Batak ya bisa menjadi penyanyi ya. Jadi nothing impossible. Semuanya mungkin asal Anda apa tadi? Nyali? Apa tadi? Berani, jujur, dan berkemauan tinggi. Dan berkemauan. Dan jangan terlalu nyinyir ya. Ya, jangan nyinyir. Jangan terlalu nyinyir ya. Salam Hotman Paris Show. Terima kasih penonton yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show setiap hari apa Pak Bos? Setiap Rabu dan Kamis jam 21 di iNews TV. Bikin gondangnya lagi dong terakhir penutupan. Yoi, jangan lupa follow Instagramnya juga. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya. Saya Lolita Agusin pamit undur diri. Saya Selao. Dan Hotman Paris Show pamit. Sampai jumpa.